lagu yang dipopulerkan sama Tulus ya. Tulus, si Manusia Kuat juga itu yang satu itu mempopulerkan lagu ini, dan memang semakin kesini dalam waktu 1 tahun terakhir ini lagu ini lagi boomingnya dijadikan back sound untuk video-video kekuatan dari mereka saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 kayak gitu ya. Uli sama Novi sehat? Alhamdulillah. Ya dong, semoga kita semua tetap sehat ya. Saya pengen menyapa juga buat pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar? Kalau tadi ada lagu yang dibawakan sama Novi dan juga Uli, Manusia Kuat, ini yang dipopulerkan oleh Tulus, dan juga tadi sudah sempat saya cerita sedikit gitu ya, bahwa lagu ini juga sering sekali dipakai menjadi back sound untuk video ataupun juga bagaimana perjuangan dari saudara-saudara kita melawan yang namanya COVID-19. Nah, buat Anda yang di rumah, yang saat ini juga mungkin menjadi pejuang COVID, yang sedang berusaha untuk menyehatkan badan Anda untuk melawan COVID-19, kita berdoa semoga Anda cepat pulih dan juga terus menerapkan 5M ya, memakai masker saat Anda berada di dalam maupun di luar rumah, kemudian juga mencuci tangan dengan air yang bersih dan juga mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas dan juga interaksi. Nah, kali ini saya Arya Tanju, alhamdulillah kembali menyapa Anda pemirsa di program tamu kita, persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah. Agak lama ya kita menghilang, karena kondisinya juga TVRI Sulawesi Tengah juga beberapa waktu yang lalu kita sempat tutup dulu semua aktivitas kita di sini, dan alhamdulillah kami kembali menyapa Anda pemirsa. Dan seperti biasa di program tamu kita ini, saya akan kedatangan tamu-tamunya Arya yang tentunya spesial, dan semoga aja untuk edisi hari ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua. Kita tahu di beberapa bulan ke depan kita akan, setiap daerah provinsi di Indonesia ini akan mengirimkan atlet-atletnya untuk menuju ke PON. Ya, PON yang ada diselenggarakan di Papua nanti. Nah, spesialnya tamunya Arya di tamu kita kali ini kedatangan mereka-mereka yang akan mewakili Sulawesi Tengah. Tapi dari cabang olahraga apa? Kita langsung undang saja yuk. Ada 4 orang, 5 ya? 4 ya, benar-benar 4 yang akan saya hadirkan langsung bersama saya di sini untuk memberikan cerita, berbagi cerita untuk menuju ke PON di Papua nanti. Langsung aja yuk. Saya akan mengundang 4 orang langsung, dan ini yang pertama saya undang dulu nih sang ketuanya kita, Pak Haji Nanang. Ya, kita coba mana ininya, kita sambut tamu kita. Kemudian saya mengundang ini Om Obi. Om Obi ini adalah pelatihnya. Silakan Om Obi. Dan juga dilanjutkan sama atletnya, ada Nando dan juga Randi adalah asisten atlet. Sip. Thank you. Silakan duduk. Silakan duduk, Pak. Oh, tamu kita. Karena banyak tamunya jadi agak lama juga lagunya. Ya, terima kasih nih. Selamat sore, assalamualaikum buat tamu-tamu saya nih yang hadir di TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama saya perkenalkan dulu nih ya pemirsa ya. Jadi yang menjadi tamu saya spesial sekali hari ini adalah mereka-mereka yang akan terlibat dalam PON yang diselenggarakan di Papua nanti untuk mewakili Sulawesi Tengah, dan tidak tanggung-tanggung bukan cuma atletnya yang saya datangkan, tapi ketua federasinya dan juga pelatihnya. Kita akan ngobrol dan juga berbagi cerita dengan mereka, dan semoga ini ada manfaat untuk Anda juga ya. Yang pertama saya perkenalkan, ini Pak Haji, merupakan ketua federasi dari Panjat Tebing, betul ya. Ada Pak Haji Nanang. Nah, Pak Haji Nanang, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah mampir. Saya tahu ini sibuk nih, ini lagi mempersiapkan nih ya kan, tapi meluangkan waktu mampir menjadi tamu saya di sini. Pak Nanang, Pak Nanang tidak sendirian karena kita ketemu dengan salah satu pelatihnya dari atlet-atlet kita yang akan dikirim ini untuk khususnya di cabang olahraga Panjat Tebing. Ada Om Obi sebagai pelatihnya. Om Obi, sehat Om Obi? Alhamdulillah. Nah, 2 atletnya, atlet yang pertama ini adalah Nando. Nando, ini Nando ya? Oke, Nando ini. Terus yang satunya adalah asisten dari atletnya. Ada Randi, betul? Oke. Sebentar kita akan cari tahu. Ini asisten ini ngapain aja dianya ya? Dan fungsinya dia bakal seberapa jauh juga dia bakal mempersiapkan untuk si atletnya. Saya ngobrol dulu sama Pak Haji Nanang ini selaku ketua federasi Panjat Tebing. Kita tahu dong, ini dulu sebenarnya memang anak
khususnya dan juga Sulawesi Tengah, panjat tebing itu masih agak tidak terlalu bukan tidak diminati, tapi hanya beberapa saja orang mungkin bisa dihitung gitu loh yang berminat untuk ikutan untuk panjat tebing itu sendiri. Tapi ternyata dari sini kita bisa ngedapetin orang-orang ataupun juga atlet-atlet yang berbobot untuk bisa mewakili Sulawesi Tengah. Nah, untuk Federasi Panjat Tebing sendiri ini sudah ada berapa lama? Pertama-tama terima kasih buat TVRI mengundang kami di sini. Ini adalah momen yang luar biasa buat kami intinya. Sebenarnya panjat tebing ini dari dulu ada di Sulawesi Tengah. Sudah ada? Sudah ada dari dulu. Kan tetapi mungkin kurang familiar ya? Ya, bukan juga. Tapi di kalangan penggiat alam bebas, pencinta alam, Mapala, ini sangat familiar buat mereka. Mungkin di kalangan Mapala pasti udah kenal sekali. Pasti kenal, karena ini adalah salah satu hobi yang menantang buat teman-teman penggiat alam bebas. Nah, mungkin salah satu kendalanya dulu itu adalah bagian medsos. Medsos karena tidak terekspos dengan maksimal. Akhirnya mungkin sedikitnya pengetahuan masyarakat luas ini tidak mengetahui tentang bagaimana tentang panjat tebing. Nah, kita tahu sendiri ketika panjat tebing ini begitu menggema, pada saat ada salah satu anak daerah Sulawesi Tengah yang kita kenal Babon atau Aspar Jailolo jadi juara dunia. Jadi juara dunia. Yang paling menonjol beliau itu pada saat ada salah satu acara TV swasta, itu dia memecahkan rekor dunia, rekor dunia kecepatan. Dan salah satunya adalah anak kita atau adik kita ini Babon ini menjadi juara dunia speed di kejuaraan dunia dan itu asli anak kita sih. Asli Sulawesi Tengah. Dan ini memang sempat viral loh beberapa waktu lalu. Kita sempat tahu, wih gila ini anak Sulawesi Tengah loh. Jadi juara dunia dengan speed tercepat saat itu ya kan. Dan di situ terbukalah matanya orang gitu. Iya ternyata menjanjikan. Dan Sulawesi Tengah ini punya potensi luar biasa untuk mereka-mereka yang menjadi atlet atau pengen menjadi atlet dari panjat tebing itu sendiri ya. Sejak tahun berapa sih sebenarnya Federasi Panjat Tebing ini? Di Sulawesi Tengah? Panjat tebing ini kalau saya tidak salah itu tahun 85 ya. Kurang. Sekitar 80-an lah ya? 95 tahun 95. Untuk Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kalau mungkin ada kurang lebih seperti itu persisnya. Yang jelas kami ini saya baru terpilih kemarin tanggal 21 kemarin. Musyawarah. Kebetulan ada teman-teman atlet pada saat ini dipusatkan di salah satu hotel di Kota Palu untuk persiapan puslatda untuk ke PON. Saya mengajak mereka bahwa the real FPT ini ada di Sulawesi Tengah. Dan ini adalah salah satu cabang olahraga menjadi prioritas ke depan. Saya sudah komunikasi dengan Ketua KONI Sulawesi Tengah dan Pagub, ada beberapa yang akan menjadi prioritas olahraga di Kota Palu ini ke depan. Itu salah satunya panjat tebing. Akan menjadi panjat tebing ini sendiri, cabur panjat tebing ini menjadi prioritas untuk di Sulawesi Tengah ya, karena melihat potensi atlet-atlet kita yang kayaknya mereka punya kemampuan itu ya untuk mencetak prestasi itu ya. Ya, jadi satu lagi Bang. Di PON ke depan kurang lebih 7 orang anak Sulawesi Tengah bermain di daerah lain. Wow, mereka membawa nama daerah lain. Kok bisa gitu? Ya. Kebetulan mungkin mereka stay di sana atau gimana? Salah satunya itu. Salah satunya ini kayak Aspar Jailolo tadi itu diambil oleh DKI. Dan ada beberapa teman-teman yang dari Sigi, dari Ampana ya. Dari Ampana juga sekitar 7 orang. Atlet kita memperkuat daerah lain dan insya Allah PON ke depan akan melalui komunikasi yang intens para petinggi, semua atlet khususnya panjat tebing yang Sulawesi Tengah, atlet-atlet terbaik berada di luar, seolah akan kita panggil. Kita akan panggil ke Sulawesi Tengah dan memperkuat Sulawesi Tengah. Memperkuat Sulawesi Tengah ke depan. Harusnya gitu ya. Harusnya. Karena memang aslinya dari anak daerah Sulawesi Tengah, jadi harus memperkuat juga Sulawesi Tengah. Oke, Pak Nanang, saya tahan dulu ya Pak Nanang. Saya ke Om Obi.
Om Obi, tapi sebelumnya Pak Nanang basicnya memang panjat tebing juga? Kalau saya dulu pernah. Dulu pernah. Makanya ada rasa kecintaan juga ini dengan panjat tebing. Ini bagian dari hidup. Oke, bagian dari hidup. Oke, saya tahan dulu Pak Nanang, saya ke Om Obi selaku pelatih nih ya kan. Pelatih ini menjadi kunci juga nih untuk mencetak atlet-atlet dengan speed yang baik, kemudian juga dengan penguasaan lapangan yang baik juga. Kuncinya ada di Om Obi juga nih. Untuk Om Obi, untuk pelatih dari panjat tebing khusus untuk kita kejuaraan gitu, memang cuma Om Obi sendiri atau ada beberapa pelatih lagi yang lain? Ada beberapa teman yang lain. Dan untuk di PON nanti ini Om Obi memang fokus pada berapa atlet untuk yang dikirimkan ke PON. Kita punya berapa atlet sih untuk panjat tebing? Kalau untuk atlet panjat tebing Sulawesi Tengah itu banyak. Cuman kemarin kita di Prapon tahun lalu kita cuman meloloskan satu atlet. Cuman satu atlet. Kualifikasi kemarin di si Nando ini? Ya. Nando ya? Ya. Nando, oke. Kebetulan dia dapat nomor di combine, dia alhamdulillah mendapatkan medali perak. Oke. Waktu kualifikasi mendapatkan perak gitu ya. Jadi artinya untuk di PON nanti kita punya menaruh banyak harapan kepada Nando ya untuk bisa merebut medali itu sendiri ya untuk di PON nanti. Om Obi dan juga Pak Nanang, ini kan kita lihat tadi sudah bilang ternyata sudah banyak peminatnya dari teman-teman Mapala, tapi di luar dari Mapala pun juga mungkin ada yang punya jiwa petualang dan juga jiwanya ke panjat tebing. Ini sampai sekarang sudah banyakkah calon-calon atlet kita yang memang punya potensi bagus gitu untuk bisa dipermak begitu dan juga dilatih? Saya kasih gambaran seperti ini Bang Arya. Tadinya saya ketua FPTI Kota Palu. Oke. Jadi dengan alat fasilitas seminim, sangat minim, kita mengadakan kegiatan lomba. Dan antusias luar biasa. Peserta itu sampai mendekati 90 orang. Mendekati 90 orang. Dan ada juga beberapa kategori, ada junior, ada umum, kategori putra dan putri. Ada satu yang betul-betul menjadi tanggung jawab. Pada saat kejuaraan pelajar ya, pelajar dengan keterbatasan fasilitas sarana prasarana di Sulawesi Tengah, kita meloloskan 1 sampai 5 besar nasional. Wow, 1 sampai 5 besar nasional ya? Satu orang dengan yang minim. Sarana prasarana yang minim. Sarana dan prasarana yang minim gitu. Ya. Kenapa kok untuk cabang olahraga panjat tebing ini di Kota Palu khususnya di Sulawesi Tengah kita masih minim dengan sarana prasarananya? Salah satunya mungkin pemerintah, mohon maaf, pemerintah belum melirik begitu, melihat belum terlalu seksi panjat tebing. Tapi dengan gubernur yang baru, dengan ketua ada KONI yang baru, di dalamnya, ya? Sudah membangun komitmen bersama, ini akan menjadi salah satu olahraga prioritas untuk memperoleh medali untuk Sulawesi Tengah ke depan. Artinya berarti insya Allah didukung dengan sarana prasarana. Ya, periode pemerintahan yang sekarang ini sudah untuk Sulawesi Tengah kita akan difasilitasi begitu dengan sarana prasarana yang lebih memadai ya. Oke, Om Obi, memangnya selama ini latihannya ke atlet-atlet ini di mana latihannya? Sementara ini kita latihan ada 3 titik di dindingnya FPT Kota Palu yang di hutan kota. Itu kita cuman sewa minjam itu kan sama Kota Palu. Terus sama ada teman Awam Green, KPA di Jalan Maleo, itu ada fasilitasnya cuma boulder. Kategori boulder, cuma memang agak masih belum standar. Belum standar. Yang ketiga ada di Dispora. Di Dispora. Jadi artinya sebenarnya ada 3 titik gitu ya. Tapi ini pun juga sebenarnya masih dari segi sarana dan prasarana dan juga perlengkapannya ini masih minim begitu ya. Makanya tadi ada keinginan dan juga sudah ada komitmen begitu dengan pemerintah provinsi untuk dimaksimalkan kayak gitu ya. Well, saya akan ke Nando. Saya ke Nando dan juga ke Randi. Nando adalah atletnya. Nah, Randi ini adalah asistennya. Seperti apa obrolan saya dengan Nando dan juga Randi sebentar kita tahan ya. Saya pengen
kasih satu lagu lagi buat kalian berdua ya, biar tidak tegang dia, biar besok nanti ke PON juga lebih seger lagi gitu ya. Oke, Pak Haji dan juga Om Obi, kita dengerin lagu dulu nih, dibawain sama Novi dan juga Uli. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di TVRI Sulawesi Tengah. Menjalin persahabatan dalam hangatnya tenda, bersama sahabat mencari damai, mengasah pribadi, mengukir cinta. Mahameru berikan damanya di dalam mengasah pribadi, mengukir cinta. Mahameru berikan damanya di dalam beku arca pada. Mahameru sebuah legenda tercipta, puncak abadi para dewa. Oke, thank you Novi dan juga Uli. Mahameru ini spesial dipersembahkan untuk tamu-tamu saya yang spesial. Ada Pak Nanang, Ketua Federasi Panjat Tebing, bukan Panjat Pinang loh ya. Panjat Tebing Sulawesi Tengah. Kemudian juga Om Obi, ini pelatih. Dan ini dia nih satu atletnya dan juga satu asistennya, Nando dan juga Randi. Oke, Nando sekarang umurnya berapa sih Nando? 26 tahun. Oke, Nando sudah gabung di Federasi Panjat Tebing ini sejak tahun berapa Nando? Mulai manjat itu akhir 2013. Akhir tahun 2013 dimulai manjat-manjat dinding rumah dulu ya kayaknya ya. Oh tidak, kirain panjat pohon. 2013 sudah langsung bergabung? Belum, masih ikut manjat biasa saja. Oke, basicnya apa? Mapala? KPA. Oke. Dari kelompok pencinta alam. Oke, itu dari kampus? Enggak. Tidak ya? Ya, organisasi di luar kampus dia ya KPA luar, ini ya. Iya. Oke, pelan-pelan dan akhirnya masuk join di Federasi Panjat Tebing. Iya. Memang artinya berarti kalau sudah gabung di Panjat Tebing memang berarti basicnya memang suka gitu ya dengan panggilan panjat jiwa. Hah? Panggilan jiwa ya. Diawali dari apa? Panjat pohon mungkin ya dulu ya. Ya, benar ya. Nggak tahu, suka-suka manjat saja. Oh, suka-suka manjat.
pertama kali tahu dulu akhirnya memberanikan diri untuk ikutan KPA dan juga ikutan panjat tebing lah. Di mana dulu? Tahun berapa dan di mana? Itu kan saya masuk KPA itu 2011 kan. 2011, oke. Dikenalkan dengan olahraga panjat tebing. Lihat-lihat oh kayaknya lumayan seru ini olahraganya. Jadi dulu sempat jadi atlet taekwondo, cuman iya, cuman mungkin karena jiwanya lebih besar di panjat tebing, coba nih ya, iya. Lebih ke Spider-Man kayaknya nih ya. Jangan salah, saya juga dikasih itu kameramen saya juga pernah panjat tebing untuk sebuah kepentingan program TV TVRI loh, tapi kaki saya udah gemetar. Astagfirullahaladzim. Di Kunggah Bali, Marantale, betul. Saya talentnya untuk programnya TVRI, itu kameramen saya yang di balik ini. Sama-sama naik udah gemetar gini, kita kayak mesin jahit gitu, kita kakinya begini ya, saking gemetarnya. Dan itu sulit loh kalau buat kita yang memang sangat awam, dan tantangannya waktu itu saya tanpa ada latihan sama sekali udah langsung naik loh. Itu hebat buat diri saya sebenarnya. Oke, Nando, sekarang akhirnya terpilih menjadi atlet, ya kan, untuk mewakili Sulawesi Tengah. Tapi sebelumnya udah ngikutin kejuaraan apa aja nih? Ya sudah beberapa kejuaraan sih yang diikuti. Terakhir Prapon itu. Prapon itu yang dapat apa kamu ya? Perak. Perak ya, dapat perak. Pada saat Prapon itu dan juga ngelihatnya itu apa sih yang menjadi tantangan tersendiri buat Nando yang memilih untuk panggilan jiwanya itu ke panjat tebing? Apa sih yang paling menantang? Saya waktu ngerasain dulu juga saya tahu gimana sensasinya, tapi buat Nando sendiri yang jadi tantangannya apa, Nando? Apa ya? Lawan rasa takut. Lawan rasa takut. Itu takut yang saya alami dulu, Pak. Luar biasa. Tapi itu sangat alami sekali loh. Itu sih alami saya, kameramen saya juga udah gemetar juga. Dan biasanya kan harusnya ketika kita mau naik itu kita sudah punya ada ya prepare dulu mungkin olahraga berapa hari sebelumnya. Ini enggak, untuk kepentingan syuting kita naik. Allahu Akbar, tahun berapa ya itu ya? Nando, ini kan tidak semua orang punya kemampuan seperti kamu kan, Nando ya? Iya. Apa yang paling sangat dipersiapkan untuk seorang atlet, terutama yang akan mengikuti cabur panjat tebing ini? Untuk orang awam dan juga untuk profesional gitu. Kalau untuk orang awam, kemauan saja sih. Kemauan. Iya. Oke. Kalau untuk yang profesional, satu kekuatan fisik, mental harus siap, fokus. Fokus ya, betul. Harus. Betul. Kekuatan ini ada di mana ya? Di kaki sama di tangan kayaknya nih ya. Satu badan. Satu badan semua. Iya benar. Kalau kita sama-sama udah kuat waktu itu, gemetar tangan dan kaki. Ya. Mudah-mudahan masih ada ya videonya, nanti kita putar lagi tahun berapa sih itu. Nah, saya menarik ini Randi jadi asisten atlet. Fungsinya apa? Apa aja? Apa yang menjadi job deskmu sebagai asisten atlet? Oke, membantu pelatih gitu untuk mempersiapkan si atletnya. Terus? Sama pasang alat. Oh, pasangin alatnya, ya kan? Pada saat oke, kita tahan dulu. Saya pengen nunjukin beberapa dokumentasi pemirsa. Ini dari teman-teman Federasi Panjat Tebing ya Sulawesi Tengah. Kita akan munculkan dulu beberapa dokumentasi dan saya akan minta penjelasan nih dari Om Obi, Om Nanang, dari Nando dan juga Randi. Kita tampilkan inilah beberapa dokumentasi dari teman-teman Federasi Panjat Tebing Provinsi Sulawesi Tengah. Ini dia, jereng, panjat tebing. Enggak. Ada, ini ya sambil nunggu ya, tanya dulu. Ini siapa nih? Oh ya, bisa lihat di sini juga ya. Oh ini Nando ya? Ya iya dong, Nando. Anak tim yang hijau. Oke, Nando di sini yang dapat perak tuh. Ya. Oke, oh Prapon. Oke, bulan apa tuh? Itu November ya, 2019. tahun lalu ya. Oke. Kemudian yang dapat emas apa? Siapa? Kaltim. Oh, Kalimantan Timur. Terus selanjutnya lagi siapa? Dari mana? NTB. Oh, NTB. Oke, berarti si Nando ini ikutan kategori apa tuh? Combine. Oh, combine. Oke. Combine itu ngapain aja?
dikombinasikan apa aja gitu ya? Ya, Apa aja yang dinilai? Semua nomor ini yang Oke. diikutinya. Oke, ini di mana nih lokasinya? Ini di Pinrang. Oke. Mungkin di panjat tebing itu sendiri kan ada beberapa istilah dan juga poin-poin yang mesti ditahu gitu ya kan. Bisa dicerita dikit, Nando, apa-apa saja teknik dari panjat tebing itu seperti apa sih, Nando? Tekniknya itu ada Dino itu yang kayak pull up tapi di poin. Oke. Oh begitu, oke. Ya, Kemudian terus ada hooking. Oke. Hooking Terus? itu kaki yang naik ke poin membantu untuk tambah ketinggian. Oke, menopang badan kita untuk tambah ketinggian Iya, gitu ya. Oke. iya, iya. Ya, itu saya dan kameramen saya praktekkan waktu itu. Dengan minimnya pengetahuan kami waktu itu. Demi konten TV loh waktu itu saya laksanakan itu. Berjam-jam saya di atas. Oke, next. Setelah itu apa lagi, Nando? Teknik-teknik apa saja? Ada jump shoot, jadi melompat. Oke, lompat. Jangkauan yang mengambil jauh. titik itu gitu ya Iya. untuk. Oke. Ketika udah mau mendekati apa lagi trik-triknya untuk bisa cepat, kemudian juga bisa tangkas juga. Kalau untuk kecepatan itu fokus yang dibutuhkan. Fokus. Iya, soalnya kalau sedikit saja pleset pasti Sudah ya, amburadul waktunya itu pasti ya. kalah. Iya, pokoknya urusan percintaan di luar jangan dipikirkan pada saat sudah di Hilang dulu itu. tebing gitu ya. Jangan sudah mau panjat itu jangan lagi dipikirkan. Mau ada utang di luar tahu usah dipikir ya. Oke gitu. Jadi, wah pokoknya fokus dulu. Oke. Nah, ini si siapa? Randi. Jadi mulai dari mau ikutan di waktunya sudah mulai, prepare-nya sampai selesai berarti Randi pun juga menjadi orang yang akan ikut mempersiapkan semuanya. Iya. Gitu. Apa-apa saja yang kamu lakukan itu? Persiapkan alat, Hmm. pasang, Hmm. sama bawa bilai biasa. Apa itu? Ba- Oh ya, Ya, mengulur bilai. ya, mengontrol Mengontrol, itu ya. tali ya, Memanjat. mengontrol tali. Oke, Om Obi, Ya. apa saja sih poin-poin yang akan dinilai untuk secara profesional? Seperti si Nando ini kan kategori combine gitu. Apa-apa saja yang akan dinilai menjadi poinnya? Kalau untuk poin, kalau speed itu kan best time-nya. Oke. Ya, Oke. kan? Kalau untuk di lead-nya ketinggian, pegangan yang terakhir dipegangi itu. Oke. Kalau yang namanya lead itu yang ketinggian Iya, itu iya. sampai 15-18 Iya. meter. Oke. Kalau untuk boulder ada namanya top, Hmm. ketinggian juga. Hmm. Ya kita kalau topnya sekali pengulangan pemanjatan itu onside namanya. Oke. Bisa 2 kali percobaan pegang top, ya berarti peringkat 2. Oke. Setiap atlet itu diberikan kesempatan 1 kali atau 2 kali atau memang benar-benar Waktu. Hah? Waktu. Oh, waktu. Ya. Kalau di lead itu 6 menit. 6 menit. 5 menit. Oke. Kalau di boulder itu 4 menit. Oke. Nah, kalau mereka ini lebih sulit mana sih? Mungkin lebih sulit yang benar-benar alam dibandingkan dengan yang settingan gitu ya kan? Ya. Tapi mereka itu dilatihnya memang di mana sebenarnya? Sebenarnya kalau kita punya alam yang di Lingkungan Bali Betul. di Marantale. Dilakukan di sana itu- juga nggak? Itu melatih untuk keberanian. Oh, sebenarnya. melatih keberanian. Ih, berarti jago dong saya dan kameramen saya loh ya. Kita benar-benar langsung di alam loh waktu itu. Terkejut ya Om ya? Terkejut loh. Saya dan kameramen saya langsung di tebing itu loh, Likunggavai ya. Enggak Bali. Gila. Itu udah saya rasakan. Nah, jadi mereka itu ditempa di sana juga? Tidak. Tidak. Itu hanya untuk mengetes saja keberanian ya. Sebenarnya kalau misalnya waktunya agak panjang kan Oke. ini cuma 2 bulan. Iya, betul. Terpaksa kita fokus di tebing alamnya saja, tebing Oke. buatan. Baik. Nando, punya rasa kepercayaan diri dong, harus sebagai atlet untuk bisa menaklukkan medan itu di saat PON nanti. Harus. Kamu punya target untuk jadi juara dong, iya kan? Target pribadi pasti. Target pribadi pasti. Tapi yang sedikit agak membuat kamu, apakah ada keraguan itu atau bagaimana dari Nando sendiri? Sedikit ada keragu itu pasti ada, cuman tetap harus kasih kuat diri. Yang bikin Nando ragu apa? Persiapan yang
cuma 2 bulan ini. Persiapannya Iya. cuma 2 bulan. Nah, itu artinya dalam 2 bulan kamu dilatih setiap hari dari durasi berapa jam tuh? Pagi itu kita pergi latihan jam 7 sampai jam 11. 11 siang? Ya, Oke. terus si sore jam 3 sampai jam 6. Sekitar 7 jam satu hari. Oke. Nah, dari pengalamanmu juga Nando, ini kira-kira yang menjadi saingan dari Sulawesi Tengah. Kita yakin lah Sulawesi Tengah punya jagoan nih, ya kan? Yang bisa kita jagokan nih si Nando nih untuk bisa merebut medali nih. At least masuk 3 lah ya, 3 besar ini ya. Yang menjadi saingan dari Sulawesi Tengah ini dari mana? Menurut Nando sendiri dari mana? Kamu kan udah bisa membaca juga nih. Iya, Dari mana? banyak saingannya. Hampir semua Jawa, terus Hampir dari semua Jawa. Kalimantan, Oke, NTB, oke. Bali banyak. Oke, Om Obi, yang paling menjadi ini juga cambukan buat Sulawesi Tengah dari Om Obi sendiri ngelihat atlet yang dari mana nih? Atau yang saingannya dia yang kemarin di Prapon? Sebenarnya kalau untuk nomor combine itu dua atlet pelatnas dia kasih kalah kemarin. Tapi Serius? di nomor combine loh. Oh ya, untuk Ya. nomor combine dikalahin sama Nando. Nando. Wih, luar biasa loh. Tepuk tangan dulu dong. Makan kelor itu ya. mungkin banyak dibaca-bacakan sama si Randy juga dari bawah itu. Ayo. Oh, artinya atlet ini dikalahin sama dia di Ya, combine iya, untuk kategori atlet combine. pelatnas yang pecahkan rekor dunia barusan di mana Swiss? Di Amerika. Di Amerika, Itu dia oke. kalahin di Prapon kemarin, tapi Wow. di nomor combine Wow. yang 3 ini. Wow. Tapi kalau speednya toh main perorangan speed itu memang kita agak masih jauh. Nah, kenapa? Kenapa Om Nanang dan juga Om Obi? Kenapa untuk kita atlet kita masih agak ketinggalan dari speednya? Kenapa? Kalahnya di mana? Kenapa tuh? Di waktu latihan. Oh, waktu latihan. Ya, Kembali lagi ke waktu iya. latihan Kalau ya. dia kan dari pelatnas Oke. tahun-tahun latihan, Sudah latihan. sudah ini ya, sudah persiapan. bertahun-tahun Ya, malah justru ya, bertahun-tahun. untuk persiapan di situ. Sementara ini benar-benar fokusnya 2 bulan ya. Tapi apapun itu ya kita berharap tidak ada yang tidak mungkin Ya, gitu ya insya kan. Allah. Apalagi kalau memang si Nando pun juga punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, kemudian juga fokus gitu. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan lah yang kayak Ya. gitu. Fokus, percaya diri, yakin udah bisa lah ya. Semoga mudah-mudahan Nando bisa bawa pulang lah ya. Amin. Medali terbaik lah untuk Sulawesi Tengah. Amin. Oke. Kalau untuk Randi sendiri, Randi basicmu apa Randi? Ya. Kenapa posisimu ada di asisten? Bagaimana basicnya itu? Kenapa kamu memilih di bagian asisten? Kalau saya awalnya atlet juga sih. Atlet juga. Randi ini atlet juga. Cuman diperbantukan akhirnya ditempatkan di bagian asisten. Tapi kalau Randi sendiri memang udah lama gabung di Panjat Tebing untuk Federasi Panjat Tebing. Iya pernah. Dari tahun berapa? Dari kalau saya 2012. 12. Nah, kemarin ikutan juga nah ini untuk mau ke Ikut. Di Prapon, Prapon iya. ikut Ya. juga. Oke, Ikut juga di ikut juga, Iya. ikut juga. Oke, nah kamu sendiri basicnya dari mana? Dari apa? KPA juga, memang juga panggilan juga untuk ke Panjat Tebing gitu? KPA sih. Oh KPA juga? Iya. Sama-sama si Nando? Siapa? Iya, sama-sama Nando. KPA-nya beda. Oh beda. KPA. Oke, saya ke Om Nanang dulu deh. Pak Nanang, artinya bahwa Federasi Panjat Tebing ini Provinsi Sulawesi Tengah membuka diri dong ya untuk anak-anak ataupun juga pemuda-pemudi di luar sana gitu. Untuk cewek-cewek ada berapa kita? Kita punya berapa tuh? Kalau sekarang itu lumayan lah, Lumayan. banyak. Yang ada di itu dari Papua itu saya Putri Putri. Putri Ampana. Putri Oh, dari oke. Tojo Una-Una. Oh. Itu diambil oleh provinsi lain. Oh. Tuan rumah. Jadi dari Papua itu atlet untuk panjat tebingnya justru asli dari Sulawesi Tengah. Waduh, kita kecolongan lagi berarti. Aduh. Ini mereka pinter aja nih ngambil-ngambil. Ini berarti tugas juga buat Federasi Panjat Tebing dong ya. Lebih Untuk menariknya lagi. gimana memagari Ya. atlet-atlet kita biar tidak diciduk sama ini provinsi Provinsi lain. lain. Nah, gimana Om? Menariknya lagi, Hmm. pelatih tuan rumah itu orang kita. Astaga. Pelatih dari Papua. Panjat Tebing di Papua Pelatih kita. adalah orang kita Sulawesi Poso, Tengah. Poso ya. Poso, Sigi dan Igi, berarti Sigi. Sigi. Ya ampun. Dengan Poso.
Artinya untuk panjat tebing ini sendiri Sulawesi Tengah kita SDM ini luar biasa. Punya banyak SDM yang luar biasa. Cuma diculik nih, aduh. Kayaknya insya Allah dicabukan nih, aduh. Kita minta doa restu semua masyarakat Sulawesi Tengah. Atlet-atlet kita yang ada di luar, kita akan tarik semua ke PON berikutnya. Iya, semoga mereka tergerak hatinya ya. Ya. Akbar. Yang Akbar. Iya, pemanjat tebing nasional itu internasional, juga, kan? Internasional dunia. bahkan ya. Iya betul. Ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, berarti ini PR sebenarnya, bukan cuma PR buat Federasi Panjat Tebing Sulawesi Tengah juga, tapi PR buat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Gimana caranya kita memagari nih atlet-atlet kita dan juga pelatih-pelatih kita yang sekarang ini lagi mendedikasikan diri mereka untuk provinsi lain. Mereka tinggalkan ini, aduh, ini cambukan ya. Cambukan. Tapi ini menjadi cambukan sendiri juga buat khususnya Pak buat Nanang, saya. buat Pak Obi juga untuk nunjukin juga. Oke, fine, kalian bermain untuk daerah lain, tapi di sini pun juga kita masih punya talent-talent atlet-atlet yang bisa diandalkan. Saya pribadi dan secara kelembagaan optimis. Iya. Insya Allah ke depan itu akan kembali ke Sulawesi Tengah. Amin. Karena utamanya Aspar Jailolo sudah ketemu langsung dengan gubernur. Oh sudah ketemu bertatap langsung. muka, berdialog dengan bahkan gubernur kita menjanjikan 5 miliar untuk sekolah panjat di tanah. Wow. Untuk Aspar Jailolo. Wow. 5 miliar. 5 miliar. Boleh tidak 500 juta buat torang di sini, boleh? Kalau kita belikan channel untuk jadi kolam renang. Aduh, saya tuh sedih ngedengerinnya, sedih ya, saudara, sedih. Ini satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan juga kita tutup mata bahwa ternyata talent-talent atlet-atlet kita dan juga SDM kita itu banyak akhirnya terpakai oleh atau daerah ditarik sama provinsi lain. Kita agak-agak lemah untuk memagari mereka gitu ya kayaknya ya. Akhirnya dipakai deh di daerah lain untuk memperkuat daerah mereka. Kita ke musik dulu ya. Oke, saya akan kasih satu lagu lagi. Siapa? Nando, jangan stres Nando. Kamu yang mewakili kita ke sana. Jangan stres ya. Orang terbaik hari ini. Orang terbaik. Saya akan hibur dirimu dengan satu lagu-lagu dari Novi dan juga Uli. Check this one out. Harus kembali lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta
pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Agak mengiris, menyayat hati ya kayaknya itu ya. Lagu apa sih tadi? Mesin waktu. Kenapa memangnya? Kamu pengen kembali kemana? Oke, kalau kita kembalikan ke masa lalu, tapi masa lalu yang tidak terlalu lama. Baru berapa hari yang lalu, bahkan hari ini atau kemarin gitu, kita sempat ngedengerin ada, tapi sebelumnya sampai ke situ, antara Panjat Tebing dengan teman-teman pendaki gitu, itu memang ada ini ya, ada hubungannya dong ya. Sangat ada hubungannya karena memang skill panjat tebing itu bisa digunakan juga pada saat basicnya sama. Nah, saya mau tanya nih sama Om Obi dan juga Om Nanang sama teman-teman atlet. Ini kan kita dengar kemarin ada saudara kita pendaki yang di Nokilalaki yang sempat hilang. Itu dari pandangan atau menurut Om Obi dan juga Om Nanang gimana tuh? Kenapa sampai ada para pendaki nih yang akhirnya bisa tersesat dan juga bisa, ya itu tadi, bisa mengalami accident gitu di gunung? Kalau saya pribadi ya, itu adalah human error. Human error? Human error. Oke. Karena yang pertama, sebenarnya di dalam manajemen alam bebas, dalam melakukan camping, pendakian, ada manajemen perjalanan. Ada manajemen perjalanan. Jadi kronologis yang pernah saya ini kalau tidak salah anak KPA Boni Sigi, siapa namanya, Syahril Rizky. Dia ini menjadi untuk di tempat. Temannya pergi mendaki 9 orang. Dia tidak mau mengikuti manajemen itu karena dia harus di tempat, tidak boleh meninggalkan tempat. Dia meninggalkan tempat. Ini human error. Human error. Human error. Dan juga kalau mohon maaf ya mungkin teman-teman di sini Kak Obi dan Nando sama Randi juga ada faktor X. Ada faktor X. Faktor X-nya ini apa? Ini banyak terjadi. Ada juga mungkin di satu daerah itu pasti ada adat istiadat tertentu yang mungkin faktor X tanda ini yang kutip, harus bisa harus diikuti juga, mungkin diperhatikan gitu. Oke. Om Obi, kalau Om Obi sendiri juga ngelihat ini tentunya skill panjat tebing ini kan sangat bisa dimanfaatkan juga untuk melakukan pertolongan atau yaitu tadi pencarian gitu ya kan, rescue-nya ya kan, sangat bermanfaat sekali. Nah kalau untuk Om Obi sendiri ngelihat kasus kemarin juga seperti apa nih? Ya kasus kemarin itu apa yang disebut Pak Haji Nanang ya seperti itu. Betul human gitu error. ya. Sebenarnya kalau misalnya kalau temannya sudah ke puncak, dia di tempat, sebenarnya dia harus menunggu di tempat. Karena jalur Noki itu saya dari tahun 90 sudah di Noki. Sudah naik sana ya. Cabangnya banyak. Belum lagi ada gangguan-gangguan X lainnya gitu ya, faktor X tadi ya. Itu tinggi sekali kalau di faktor X. Faktor X yang seperti di Pak Haji. Wow. Artinya ini sangat ada hubungannya sekali dan memang basicnya sama lah pendaki sama si teman-teman panjat tebing ini ya. Dia merasa berani, keberanian, itu konyol sekali. Tapi sebenarnya yang sangat bisa dirasakan sama Obet sama Randi. Obi, Nando sama Randi, kalian sebagai atlet nih panjat tebing yang paling kalian rasakan manfaat dari olahraga panjat tebing ini apa? Nando sama Randi. Yang banyak itu apa dong? Jadi tanpa perlu ke gym, tubuhnya kita sudah terbentuk dengan sendirinya dengan latihan manjat itu. Oke. Kemudian terus bisa lebih gampang ambil mangga di tetangga sebelah ya. Iya, panjat-panjat ambil mangga lebih gampang gitu. Tidak perlu cari tangga kalau pasang lampu kan. Tidak usah pakai tangga. Tidak usah. Kayak Spiderman dong. Kalau Randi sendiri nih gimana nih? Manfaat yang kau rasakan Randi? Apa? Kenapa kau cuma ketawa terus dari tadi Randi ini? Asistenin tukang ketawa kayaknya dia ini. Randi, kalau Randi sendiri manfaat apa yang kau rasakan dari panjat tebing? Sama sih yang disampaikan sama saudara Nando, itu ada dirasakan banget pada fisik gitu ya.
dan juga kayaknya lebih terlatih secara mental ya kan, kayak gitu, melatih fokus juga ya. Fokus untuk mencuri mangga di mana itu. Gak mau, kayaknya ini dalam waktu durasi 1 detik saja ya. 3 detik bisa ini sampai di atas. Oke, ini buat Om Nanang, Pak Haji selaku Ketua Federasi Panjat Tebing Sulawesi Tengah. Apa yang menjadi harapan dan juga mungkin yang menjadi tantangan juga nih untuk teman-teman dari Federasi Panjat Tebing Sulawesi Tengah? Ya, ini adalah saya baru berangkat dari titik nol. Oke. Karena baru terpilih tanggal 21 Agustus kemarin. Baru Insya dong, Allah, baru 3 hari yang lalu. Baru 3 hari yang lalu, dan saya berharap pertama adalah sinergitas. Sinergitas dari lini apapun. Pemerintah, teman-teman semua dengan KOB ini, kakak dari saya. Ini adalah butuh, jangan sampai saya sebagai seorang ketua ada ego. Tapi bukan itu yang kita ambil. Kita ingin membangun, kita ingin menjalankan kepentingan bersama. Satu yang menjadi cambuk saya pribadi, kenapa atlet kita meninggalkan Sulawesi Tengah? Aduh, ini juga menyayat hati saya. Ini sangat menyayat hati. Jadi ini adalah PR kita. Tapi dengan komitmen komunikasi yang sudah saya jalin, yang sudah saya bangun dengan Ketua KONI, melalui beliau, insya Allah. Bahkan para atlet kita besok pasca PON dalam waktu paling lama 6 bulan langsung masuk Puslatda kembali. Wow, oke. Dan semoga saya pun juga, kita teman-teman dari TVRI bisa mendengarkan kabar baik juga ke depannya ini. Atlet-atlet termasuk juga pelatih kita yang ada lagi mengharumkan nama provinsi lain ini. Akhirnya udah kita lihat nih wajahnya dan juga namanya di Sulawesi Tengah, di Kota Palu. Semoga udah bisa gabung lagi gitu ya harapannya ya. Dan sebenarnya mereka berharap kembali. Mereka pun juga sebenarnya berharap kembali ya. Saya sudah komunikasi dengan mereka. Saya bilang saudaraku, saya punya senior. Benar. Sekarang kita membenahi. Ini momentum luar biasa. Kita jadikan olahraga tahun ini adalah tahun emas buat kita. Amin. Semoga tahun depan pada saat ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah, orang-orang atlet-atlet dan juga pelatih yang ada di luar sana udah kita lihat nih, ikutan juga udah mengharumkan nama Sulawesi Tengah nantinya. Tinggal dibangun lagi komunikasi gitu ya, dialog lagi dengan pemerintah daerah, sinergitas. Pemerintah daerah, kemudian juga Federasi Panjat Tebing dan juga teman-teman atlet dan juga pelatih yang ada di luar sana ya. Oke. Om Obi, nah ini Om Obi juga paling penting, saya bilang tadi pemegang kunci juga nih untuk para atlet-atlet kita yang memang sudah Om Obi sudah punya banyak pengalaman lah, dari dulu asam manis garamnya, gulanya kayak gini udah tahu semua lah. Om Obi untuk saat ini, Om Obi ini paling mengharapkan apa dan apa yang menjadi harapannya Om Obi dan juga apa yang menjadi tantangan buat Om Obi? Kalau untuk saya, harapan saya berharap kepada Ketua Umum terpilih, Ketua Federasi Panjat Tebing Sulawesi Tengah, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, khususnya buat pemerintah Sulawesi Tengah untuk memperhatikan salah satu cabang olahraga yaitu Federasi Panjat Tebing. Betul. Kenapa? Ya persoalan apa namanya? Itu media. Kami ini kan atlet kami ini semua kuat. Yang termasuk yang diambil Pemprov ini main cabut-cabut ini. Ya, cuma karena itu fasilitas di Sulawesi Tengah ini memang sangat-sangat minim. Baik. Oke, wah ini sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin, cuman sayang banget Om Obi, Pak Nanang dan juga Nando dan juga Randi, waktu kita udah terbatas sekali. Saya thank you so much ini buat Om Obi, Pak Nanang sama kedua atlet kita ini udah mampir ke rumah saya menjadi tamunya Arya di program tamu kita ini. Harapan kita besar sekali bahwa atlet kita ini bukan cuma Nando tapi Randi dan juga atlet-atlet di luar sana itu, meskipun mereka ada di luar, mereka akan bisa kembali lagi ke Sulawesi Tengah dan akhirnya panjat tebing bisa menjadi cabur cabur emas untuk Sulawesi Tengah gitu, dan menjadi unggulan dan sangat memiliki SDM yang sangat berpotensi sekali untuk kita jual ke sana untuk mewakili Sulawesi Tengah dan mewakili Indonesia tentunya. Oke, Nando, Randi, thank you ya. Kalian berdua sebagai atlet sukses terus dan bawa kabar gembira untuk Sulawesi Tengah nanti PON ya. Oke, dan juga Om Obi, Pak Nanang, terima kasih sudah mampir.
terus memegang komitmen untuk mencetak atlet-atlet yang berprestasi untuk Sulawesi Tengah. Oke, thank you banget ya. Yaudah kalau gitu ya pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan program tamu kita kali ini. Saya akan selalu menyapa Anda setiap hari Rabu dari jam 4 sampai di jam 5 sore hanya di sini di TVRI Sulawesi Tengah. After this, Anda bisa menyaksikan program Sulawesi Tengah hari ini, program News Sulawesi Tengah untuk hari ini dari jam 5 sampai jam 6. Saya Arya Tanjung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat terus untuk Anda. Bye-bye. I have the dreams you came tonight. This is so